I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired. Number 10. Faut que j'y aille. On s'appelle? Bien sûr. Sentinelle mengisahkan tentang Clara. Olga Kurilenko, seorang tentara penerjemah di Angkatan Militer Perancis. Sebelumnya, ia ikut bertempur pada Perang Suriah yang mengerikan. Kemudian ia mendapat misi baru untuk bergabung bersama tim Operation Sentinel di Nice. Karena tugas barunya ini, Clara harus pindah ke Nice di Perancis Selatan bersama ibu dan adik perempuannya. Di sana, semua berjalan seperti biasa. Hingga suatu hari, Clara mendapat kabar dari pihak kepolisian tentang sang adik Tania, Marilyn 5. Polisi mengatakan bahwa adiknya itu ditemukan tergeletak di tepi pantai Nice dalam keadaan tak sadarkan diri dan tubuhnya dipenuhi luka lebam. Sebelumnya diketahui Tania pergi ke sebuah klub malam. Dan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, terungkaplah bahwa Tania kematian Tania. Number 9. What's wrong, Bert? You're doing that thing. What thing? You're trying to stop it. I don't know what you're talking about. Otentik dan nyata. Jangan lewatkan Mabele, My Beauty Mabele. My Beauty adalah film yang menggambarkan kisah cinta yang bernuansa dan berlapis. Film ini berpusat pada hubungan antara Bertie dan Len, dua wanita yang telah saling mencintai dan menyakiti, saat mereka menavigasi masa lalu dan masa kini. Film ini tidak mencoba untuk membuat poin atau menguraikan kesimpulan sebelumnya, melainkan penggambaran otentik dan nyata dari navigasi identitas, komunikasi, dan koneksi. Terletak di lokasi yang indah di Prancis Selatan, film ini adalah kenikmatan indrawi yang membawa Anda ke rasa tempat yang kuat melalui perhatian dan perhatian yang diberikannya pada pemandangan, bau, suara, catatan cinta yang dalam dan tulus untuk wilayah Cevennes di Perancis. Number 8. 誕生日おめでとう。もう一回。 Ride or Die disutradarai oleh Ryuichi Hiroki, yang telah menghasilkan banyak film, termasuk Her Granddaughter, Marmalade Boy, dan It's Boring Here Pick Me Up. Ride or Die bercerita tentang dua wanita dalam pelarian tanpa tujuan, menggambarkan apa artinya mencintai seseorang, dan melindungi orang yang dicintai. Ride or Die sangat dinantikan karena manga Gunjo sendiri mendapatkan respons positif terutama dari komunitas LGBT. Selain itu, film ini dibintangi Kiko Mizuhara dan Honami Sato yang namanya sangat terkenal di Jepang. Number 7. Who's Ollie? Who are you? I'm Kate. Hi. I'm the one from Virginia. Film drama ini mengisahkan dua tokoh penari balet. Mereka adalah dua sahabat yang memiliki hubungan baik. Bahkan mereka mengikuti satu akademi balet yang sama di kota Paris. Sampai suatu ketika persahabatan mereka harus diuji dalam sebuah tes. Tes tersebut merupakan perebutan kontrak untuk mengikuti Opera National de Paris. Kedua sahabat tersebut harus saling berkompetisi untuk mendapatkan kontrak untuk tampil di Opera National de Paris. Konflik pun mulai muncul dan persahabatan mereka harus diuji.
Akankah mereka mampu berkompetisi secara sehat tanpa kehilangan satu sama lain sebagai sahabat? That's why we call her Le Diable. She plays us off each other. Anyone who partners with Felipe will be the better dancer. He's the key to the prize. Number 6. What do you think about us? I don't know how to put it into words. Diadaptasi dari buku kumpulan cerita karya Jim Shepard, The World to Come bercerita tentang pasangan suami istri Abigail dan Dare yang masih dirundung kesedihan mendalam pasca kematian putri mereka. Karena bertempat tinggal di wilayah terpencil Schoharie County, New York, kehidupan mereka pun terasa kian suram. Suatu hari, Abigail melihat kedatangan tetangga baru yang juga nampak tidak memiliki anak-anak. Tali dan sang suami Vinny memutuskan untuk menetap di Schoharie County demi mencari ketenangan. Kehadiran Tali pun mulai menarik perhatian Abigail. Ia ingin mengetahui cerita di balik kehidupan sang tetangga. Keduanya pun mulai berkenalan dan bertukar cerita soal rumah tangga mereka yang sama-sama kurang harmonis. Abigail menyatakan alasannya menerima pinangan Dare hanyalah untuk memastikan dirinya bisa bertahan hidup. Sementara itu, Tali mengungkap Vinny adalah pria keras kepala yang selalu ingin mengatur kehidupannya. Derita yang dirasakan Abigail dan Tali seolah menjadi pengikat dari persahabatan mereka. Keduanya pun makin sering menghabiskan waktu bersama. Tidak ada yang menduga jika benih-benih cinta mulai tumbuh antara Abigail dan Tali seiring berjalannya waktu. Try again. What do you imagine? I imagine that I love how our encircling feelings leave nothing out. Number 5. Why aren't you full of surprises? Are you of age? I'm in here, right? The Novice akan membawa kita pada sebuah obsesi seorang mahasiswa baru yang aneh di sebuah perguruan tinggi. Ia sendiri bernama Alex Isabelle Furman, dan berkeinginan tinggi untuk bergabung dengan tim dayung yang terdapat di universitasnya tersebut. Alex dengan keinginan tingginya tersebut, sampai terobsesi dengan harapannya sendiri. Pada akhirnya, Alex sampai rela melakukan perjuangan fisik hingga psikologis yang obsesif untuk mencapai puncak tertinggi dalam tim dayung tersebut. Banyak hal lain yang ia korbankan juga, tak hanya fisik dan psikologis. Ia juga rela kehilangan soal materi agar tetap bertahan dalam tim dan memposisikan dirinya sebagai orang terbaik dengan beragam prestasi. Hanya saja kegilaan itu membawanya pada hal-hal yang membuatnya tertekan, terbuai dengan obsesinya sendiri sampai ia lupa untuk dirinya sendiri dan mulai menggila. Okay then. Wait. Just kidding. Number 4. So you dislike Negroes, Mr. Bellew? No, not at all. I hate them. Tayangan drama dengan visual hitam putih ini mengisahkan tentang dua sahabat yang berasal dari ras campuran di tengah kehidupan era segregasi tahun 1920-an di Amerika. Kisah Passing bermula saat dua wanita berkulit hitam bernama Claire dan Irene mengubah penampilan mereka. Mereka bertemu kembali di Manhattan dengan membawa kisah kehidupan yang berbeda. Claire tinggal di Manhattan bersama suami berkulit putih. Suaminya tidak mengetahui bahwa sebetulnya ia adalah wanita berkulit hitam. Sementara itu, Irene tinggal bersama suaminya di Harlem. Ia menikah dengan seorang dokter berkulit hitam dan memiliki dua anak. Pertemuan Claire dan Irene memicu eksplorasi tentang obsesi, identitas ras, gender, hingga represi terhadap orang kulit hitam. Bagaimana kisah persahabatan Claire dan Irene? No. But I do know people who know them.
And I read about them in the papers, of course. Number 3. C'est ta première fois avec une fille. Tu peux passer à autre chose, hein, tu sais. Titane bercerita tentang Alexia yang menderita cedera trauma pada bagian tengkorak kepalanya. Karena cedera dari kecelakaan tersebut pada bagian tengkoraknya harus ditanam titanium. Ia tumbuh dewasa dan menjadi seorang penari setelah kabur dari ayahnya yang menyebabkan kecelakaan. Namun permasalahan mulai tumbuh di hari-hari Alexia. Salah satunya adalah menjadi korban kekerasan seksual. Ia pernah mendapatkan pelecehan di dalam sebuah mobil hingga hamil. Ia kemudian berusaha melarikan diri. Ia juga melakukan berbagai cara untuk mengubah penampilannya agar tak ada yang mengenalinya lagi. Number 2. なんかそれもエロくない？ Menyusul gelar yang berhasil diraihnya di kompetisi Cannes lewat karyanya Asako 1 dan 2, 2018. Risuke Hamaguchi melanjutkan dengan tema duplikasi dan pencerminan karakter wanita dalam karya baru yang berhasil menganugerahinya Silver Bear Grand Jury Prize di Festival Film Berlin tahun ini. Proyek panas dari Jepang ini terdiri dari 3 episode, masing-masing berputar di sekitar seorang wanita, yang menceritakan kisah cinta segitiga yang tak terduga, jebakan rayuan yang gagal, dan pertemuan yang dihasilkan dari kesalahpahaman. Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa dan Fusako Urabe menjadi para pemain utamanya. Number 1. C'est pas toujours un avantage d'être belle. Ah bah, si je ressemblais à une chèvre, il ferait exactement pareil. Tu me trouves belle? Film Benedetta yang disutradari oleh Paul Verhoeven, bergenre drama ini mengisahkan tentang seorang gadis biarawati lesbi yang membuat kontroversial. Sebelumnya sutradara ini sukses lewat film Elle dan Basic Instinct yang juga menuai kontroversi. Kisahnya, yang mencampurkan agama dengan erotika dan kontroversi, cocok dengan visi dari Verhoeven. Namun film ini hanya untuk ditonton oleh orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas, karena film yang sangat sensitif mengupas sisi gelap dan bercinta sesama jenis. Sajian film yang agak berbeda karena mengupas ketamakan manusia melalui sudut pandang yang berbeda. I don't really